Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan analisis dasar hukum Sistem Pendidikan Nasional UU nomor 20 tahun 2003. Yang pertama, pengertian pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional merupakan keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan aktivitas pendidikan yang berkaitan satu dengan yang lainnya untuk mengusahakan tercapainya tujuan nasional. Visi pendidikan nasional yaitu terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Misi pendidikan nasional yang pertama, mengupayakan perluasan dan pemerataan kesepakatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedua, membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar. Ketiga, meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral. Keempat, meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global. Kelima, memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, jalur jenjang dan jenis pendidikan nasional. Yang A. Jalur pendidikan nasional. Pengertian jalur pendidikan menurut pasal 1 angka 7 Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional adalah wahana yang dilalui oleh peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidik. Jalur pendidikan terdiri dari: pertama, pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Yang kedua, pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar jalur pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara struktur dan berjenjang. Ketiga, pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. B. Jenjang pendidikan nasional. Jenjang pendidikan menurut pasal 1 angka 8 Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Jenjang pendidikan formal yang terdiri atas: 1. Pendidikan dasar, yang merupakan jenjang pendidikan yang menjadi dasar untuk melanjutkan ke pendidikan tingkat menengah, dapat terbentuk sekolah dasar atau SD, madrasah ibtidaiyah atau MI, atau bentuk lainnya yang sederajat, sekolah menengah pertama atau SMP, dan madrasah tasanawiyah atau MTS, atau bentuk lain yang sederajat. 2. Pendidikan menengah merupakan kelanjutan dari pendidikan dasar yang terdiri dari pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah terbentuk sekolah menengah atas atau SMA, madrasah aliyah atau MA, sekolah menengah kejuruan atau SMK, madrasah aliyah kejuruan atau MAK, dan bentuk lainnya yang sederajat. 3. Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan dokter yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. C. Jenis pendidikan nasional. Jenis pendidikan menurut pasal 1 angka 9 Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
Jenis pendidikan ini meliputi 1. Pendidikan umum merupakan pendidikan dasar dan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan dan diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kedua, pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. 3. Pendidikan akademik yang merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan pasca sarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu. 4. Pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. 5. Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu, maksimal setara dengan program sarjana. 6. Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan dasar menengah dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan atau menjadi ahli ilmu agama. 7. Pendidikan khusus merupakan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan oleh secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar atau menengah. Selanjutnya ada peran serta masyarakat dalam pendidikan. Yang pertama, peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perorangan, kelompok keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. Kedua, masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan. 3. Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagai mana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 yang diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga negara lain. Ada 2. Yang pertama, menurut pasal 64, satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh perwakilan negara asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia bagi peserta didik warga negara asing dapat menggunakan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan atas persetujuan pemerintah Republik Indonesia. Menurut pasal 65, 1. Lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau yang diakui di negaranya dapat menyelenggarakan pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. 2. Lembaga pendidikan asing pada tingkat pendidikan dasar dan menengah wajib memberikan pendidikan agama dan kewarganegaraan bagi peserta didik warga negara Indonesia. Ketiga, penyelenggaraan pendidikan asing wajib bekerja sama dengan lembaga pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengikutsertakan tenaga pendidikan dan pengelolaan warga negara Indonesia. 4. Kegiatan pendidikan menggunakan sistem pendidikan negara lain yang diselenggarakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. 5. Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan asing sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya, Permen Pendukung atau Peraturan Menteri Pendukung. Kementerian dalam Pemerintah Indonesia menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sampai di sini penjelasan analisis dasar hukum sistem pendidikan nasional Undang-Undang Nomor 20
tahun 2003. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.